ya, siap. Hai Mbak Silvi, apa kabar? Hai Mbak Lingga, baik, Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, ada apa nih? Kemarin WA terus. Kayaknya something urgent. Pengen ketemu, mau ngobrol. Iya nih Mbak Lingga, ada Ada apa? something problem nih. Kayaknya Mm-mm. dalam pikiran aku masih ada sebuah kebingungan nih. Ada ganjelan. Iya, betul. Heeh. Apa tuh? Masalah apa tuh? Masalah apa gimana nih masalah kayaknya ya? Iya, jadi gini nih, di sekolah saya itu kan Mm-mm. ada Mm-mm. UKS nih, dan Mm-mm. kebetulan Ada saya ini UKS. ditunjuk jadi pembina. Oh Tapi iya. Guru olahraga jadi guru UKS sih pasti ya? iya dong. Heeh. Iya, ah, ya gitulah. Jadi, Heeh. saya ditunjuk jadi pembina UKS. Nah, di sini Mm-mm. saya bingung nih, mau baliknya nih, saya harus mulai dari mana gitu kan ya. Karena memang, kebetulan saya baru nih di sekolah Mm-mm. ini belum terlalu lama, ya masih 3 atau 4 tahun. Nah, baru kali ini saya diberikan, tanggung jawab untuk, memperbaiki lagi nih UKS supaya hidup lagi gitu. Mm-mm. Oke, Tapi jadi ya masalahnya di apa, obrolan kita ke UKS nih arahnya ya? iya, betul. Nah, terus juga sih di UKS ini kalau saya minta kalau bisa tuh menjurus ke Trias UKS ya, yang pastinya gitu. Mhm mhm mhm. Iya sih, aku tahu. Aku memang kalau UKS itu ya, pokoknya sih ya, Trias UKS itu ya, 3 program utama UKS itu. Oke, Mbak Silvi udah berapa tahun sih di sekolah yang sekarang? Kalau boleh Iya, tahu? saya udah masuk 4 tahun ini sih, Mbak. Lumayan lah ya, lumayan Iya, lumayan lama lumayan. gitu. Maksudnya Iya, lumayan, kalau kepala sekolah kan udah hampir satu periode gitu. iya Oke, betul. sebelumnya, eee, gimana tuh kondisinya program UKS di sekolahan Mbak Silvi yang sekarang tuh sebelumnya kayak gimana sih kondisi sekarang? Ya sebenarnya sih, UKS itu berjalan sewajarnya sih, Mbak. Tapi kalau Mhm menurut mhm saya, mhm UKS itu kan sudah ditinggal beberapa tahun sama pembina yang lama ya, dan mhm pembina mhm yang lama juga sudah pensiun, jadi mhm tidak terurus juga. Nah jadi, mhm kalau saya lihat sih, eee, hanya sebagai tempat untuk anak kalau sakit, gitu aja. Kalau saya lihat dari penggunaan UKS itu sendiri masih belum standar, Mbak. Nah, itu makanya, saya ini bingung, saya diminta untuk kepala sekolah untuk membangun lagi UKS itu, supaya standar atau stratifikasi lah dengan, standar UKS yang ada gitu mhm kan. Nah, mhm. itu. Oke, kalau tadi Mbak Silvi bilang ditinggal, ditinggal tuh berarti, eee, apa ya, kalau kata-kata ditinggal itu kan seolah-olah kayak, ya udah dibiarin aja gitu kan. Jadi, guru yang sebelumnya meninggalkan jejaknya tuh jejaknya kayak gimana nih? Apa yang memang, sudah terprogram atau memang programnya ala kadarnya aja yang penting ada nih UKS di sekolah atau memang sudah terprogram tapi semenjak guru yang lama pensiun ya tadi ya pensiun ya terus nggak jalan lagi jadi nggak ada continue begitu ya Iya atau iya gimana nih mbak? iya betul, Bu Lingga. Jadi itu, kalau lihat dari jejak-jejaknya ya, itu sebenarnya, mungkin sudah pernah berjalan, ya minimal adalah, apa namanya, kayak kartu sehat itu ada, sebatas itu ada. Tapi kalau setelah, guru tersebut sudah tidak megang lagi UKS, memang alat-alat, apa namanya, semua yang berada di UKS itu memang sudah tidak terurus. Jadi benar-benar hanya cuma tempat kalau anak sakit, istirahat di situ sudah, dan penggunaannya juga tidak maksimal gitu kan. Kalau lihat dari riwayat sebelumnya sepertinya pernah berjalan, tapi memang tidak, optimal atau tidak masih kurang, standar lah gitu ya. Oke, jadi kalau aku tangkap dari apa yang Mbak Silvi sampaikan, jadi Trias UKS itu kan ada 3 tuh ya, pendidikan Betul, kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Mungkin secara iya, pelayanan kesehatan udah mungkin ya, tadi kan karena kalau ada udah, anak yang sakit bisa mhm, dibantu sebagai pertolongan pertama lah ya di UKS ya. betul, Mungkin di pendidikan kesehatannya sama yang ketiga nih berarti ya Mbak atau gimana yang iya. masih belum Sebenarnya nampak di Trias UKS-nya?
Kalau di pendidikan kesehatan sendiri masih batas minimal ya Mbak ya. Jadi hanya sebatas bahwasanya pendidikan kesehatan itu memang terdapat di seperti di pendidikan jasmani ya, seperti saya itu ada di Ya dalam oke, masuk di intrakurikuler lah ya. Oke, ya heeh. masuk itu kalau pendidikan kesehatan, tapi hanya sebatas minimal. Sedangkan kan sebenarnya ada beberapa tahapan standar ya stratifikasi UKS itu kan ada beberapa tahapan. Nah kalau untuk pendidikan kesehatan itu sendiri masih batas minimal banget gitu kan. Terus kalau untuk yang apa namanya lingkungan kesehatan lingkungan itu masih dalam tahap minimal juga. Jadi hanya sebatas tempat cuci tangan ada, toiletnya ada, saluran ini juga ada, kantin ada. Tapi Oke, kalau oke. untuk Heeh, heeh. I see. yang ke atasnya lagi untuk yang lebih optimal lagi masih kurang, Mbak. Oke, oke. Jadi, nah kalau tadi Mbak Silvi bilang masih sebatas seadanya. Kalau kita kasih nilai nih ya, 1 sampai 10, range angka 1 sampai 10. Jadi kondisi UKS di sekolah Mbak Silvi sekarang ada di nilai yang keberapa nih? Kalau menurut aku masih nilai 4 ya. Karena 4 masih ya, di nggak bawah apa-apa. 5. Iya, 4 oke deh. Iya, betul. 4, oke. Kalau masih dinilai 4. Kalau gitu kan perlu peningkatan lah ya. Maksud kita mau di 4 aja kan. Maunya sih kan 10, cuman kalau Iya, 10 itu kok betul. kayaknya kok sempurna banget dan itu mungkin butuh proses. Nah, oke. Nah, kira-kira tadi kata Mbak Siswi sudah ada apa? Sorry. Stratifikasi tadi aku dengar stratifikasi ya, stratifikasi UKS. Idealnya seperti apa sih Mbak Silvi stratifikasi UKS yang Mbak Silvi inginkan tuh kan memang ada standarnya sih ya stratifikasi UKS itu kan ada standarnya. Cuman kalau tadi dengar dari beberapa paparan Mbak Silvi pengennya ideal stratifikasi untuk sekolah Mbak Silvi sekarang tuh yang seperti apa dulu lah. Jadi atau kita naikin dulu deh dari poin 4 tadi ke poin berapa Ya, gitu. ya. Kalau dari poin ya, kalau dari 4 saya pinginnya ya, ya paling tidak uh, 7 lah ya, 7 Ya. gitu kan. Karena kalau dilihat dari stratifikasi itu kan sebenarnya ada 4 poin ya dari stratifikasi minimal, minimal naik ke standar, standar ke optimal, Iya. habis itu paripurna. Kalau mau ke paripurna kayaknya terlalu jauh ya, Bu, ya, Mbak ya. Kalau paripurna paling nggak poinnya 10 Heeh. gitu. Ya 10, kalau heeh. saya sih pinginnya idealnya ya Bertahap, standar, bertahap lah. standar aja deh, standar lah itulah. Oke, oke, oke. Nah, oke. Pokoknya Mbak Siswi maunya standar dulu deh. Yang penting semua sudah memenuhi gitu kan ya. Cukup lah kalau untuk dinilai mungkin cukup gitu kan ya. Oke, nah untuk menuju ke stratifikasi yang cukup ini, kalau melihat potensi yang ada di sekolah Mbak Sylvie sekarang ya, baik itu potensi dari sumber daya manusianya atau sumber daya alam yang ada di sekitar sekolah Mbak Sylvie, kira-kira apa sih Mbak yang udah kelihatan nih kayaknya aku udah harus mulai seperti ini nih. Stratifikasi yang aku mulai dari awal itu harusnya yang aku lakukan ini deh. Itu apa Mbak? Gagasannya apa sih kira-kira yang kepikiran sederhana aja yang deket-deket Mbak Sylvie aja? Ya, untuk menjurus ke 3 trias itu ya Mbak ya. Sebenarnya yang pertama yang saya pikirkan itu manajemennya dulu ya. Manajemen itu dari timnya kita dulu gitu kan. Oke, oke. Kalau saya nggak mungkin kerja sendiri gitu kan. Itu yang saya pikirkan pertama. Untuk bangun ini butuh kolaborasi gitu. Nah, pertama awalnya ya pasti saya membentuk tim UKS ini yang pertama. Habis itu, tapi untuk ke tim ini saya butuh kolaborasi juga dengan kepala sekolah. Gimana nih tim yang saya pilih ini? Gimana? Apakah beliau setuju ataukah memang mungkin ada saran lain untuk tim yang bisa kolaborasi dengan saya gitu kan. Meskipun saya mungkin sudah punya bayangan ya siapa-siapanya, tapi paling tidak kan saya butuh diskusi sama kolaborasi dengan kepala sekolah dulu gitu. Oke, oke. Jadi intinya kalau kita di sekolah itu sesuai prosedur, kita harus diskusi dengan kepala sekolah dulu ya. Karena wewenang penuh sekolah itu kan ada di kepala sekolah. Oke, kalau udah ke kepala sekolah, terus apalagi tadi tuh Mbak yang mau dilakuin setelah kita diskus sama kepala sekolah nih ya. Nah, diskus kepala sekolahnya juga ini kira-kira mau bahas tentang apa sih? Kira-kira yang mau Mbak Siti sampaikan ke kepala sekolah ini mau apa gitu loh. Jadi apakah memang potensi yang ada atau misalnya masalah-masalah yang ada atau malah langsung aja nih kita to the point aja deh mau kepengen loh Tres UKS di sekolah kita ini langsung kelihatan gitu tiga-tiganya gimana tuh Mbak?
Kalau saya pribadi sih lebih to the point ya, Bu, ya. Karena memang langsung saja, "Oh ya itu pengen loh Trias UKS ini, terbentuk lagi, gimana sih Bu, kalau bisa, saya ini butuh tim nih," gitu kan. Kira-kira Ibu punya saran atau enggak untuk tim yang dapat membantu saya, terus, kira-kira bisa membantu dalam, sarana dan prasarananya tidak, seperti itu, untuk membangun kembali UKS itu. Mungkin secara langsung ya, Bu, ya? Oke, bisa langsung discuss sama kepala sekolah ya Mbak Silvi ya. Iya Nah, betul. sama teman-teman juga langsung rekan sejawat bikin tim gitu ya. Iya Jadi betul, heeh. kira-kira yang udah bisa dilakukan dalam waktu dekat adalah discuss kepala sekolah, setelah itu bikin tim UKS yang pastinya. Kemudian nah setelah udah bikin tim nih, otomatis kan apalagi nih? Mau langsung bikin program atau gimana tuh? Kalau setelah buat tim pasti supaya mempersingkat waktu dan mempercepat, pembangunan ini UKS ini, pasti pasti saya langsung, berembuk nih kolaborasi dengan teman-teman tim untuk menyusun rencana program untuk membangun, Trias UKS ini dimulai dari mana gitu ya, Mbak, ya. Mungkin dari situ yang akan saya lakukan, diskusi dengan satu tim itu, membentuk rancangan program untuk, UKS. Oke, jadi rencana program, kemudian langsung eksekusi ke apa-apa aja sih yang bakal Iya dilakukan gitu Mbak ya. iya, Nah, yang kemudian nih dibutuhkan. Mbak, ini kan otomatis melibatkan seluruh warga sekolah nih, ya. Kalau UKS itu kan kayaknya nggak cuma guru sama siswa aja, otomatis semua warga sekolah. Nah, kira-kira yang perlu disiapkan untuk merangkul semua warga sekolah kan kita butuh apa ya, butuh effort lah ya. Gimana nih caranya nih biar Trias UKS tadi yang Mbak Silvi pengen ini stratifikasinya memenuhi standar cukup tadi bisa mencapai nilai 7 tadi. Selain itu, selain tadi sudah diskus dengan kepala sekolah, terus rekan sejawat. Nah ini untuk warga sekolah Mbak Silvi, karena warga sekolah ini kan nggak cuma guru sama murid aja, ada juga kayak petugas kebersihan ya, kemudian petugas kantin gitu. Itu apa aja yang perlu disiapkan Mbak? Ya mungkin kalau untuk, anak-anak kalau untuk warga sekolah seperti murid itu pasti saya, selain tim tadi, saya juga menyiapkan anak untuk terlibat dalam, program UKS ini, salah satunya dengan dokter kecil ya, ya Ya oke, kayak dokter kecil benar. terus, untuk pelibatan ke tenaga kebersihan itu mungkin, bisa kita libatkan dalam pemberian materi kesehatan lingkungan, terus, program-program kebersihan lingkungan itu melibatkan tenaga kebersihan juga. Selain itu juga untuk teman-teman rekan sejawat, yaitu kembali lagi untuk, meminta mereka untuk memberikan materi itu kan, materi kesehatan, sosialisasi kesehatan itu Benar-benar. bisa selamat, pelajaran mereka gitu kan, gitu, wawasan lah kepada mereka gitu. Oke, nah itu kan tadi mungkin intern aja nih di lingkungan sekolah. Sedangkan kita ini kan sekolah ini kan sekarang, apalagi kurikulum merdeka sekarang ya, yang terlibat itu kan nggak hanya pihak-pihak yang ada di sekolah, tapi juga pihak di luar sekolah itu juga berperan penting. Apalagi ini urusannya kan UKS, UKS itu kan luas banget ya Mbak ya, banyak banget, bukan cuma sehat secara apa fisik ya kan ya, Ya sehat betul. secara badan juga mental juga iya, kemudian budi pekerti juga harus sehat gitu kan anak-anak, akhlaknya anak-anak. Nah, selain tadi mempersiapkan segala sesuatunya untuk apa ya, menuju program-program yang Trias UKS ini supaya bisa terwujud, mungkin ada lagi nggak sih Mbak program-program di luar sekolah yang Mbak Silvi akan lakukan gitu loh. Jadi nggak hanya apa uplek aja kali ya di dalam sekolah, tapi keluarnya apa nih kira-kira nih? Ya, Ya kalau mau kalau untuk keluar di sekolah. luar program ya, program di luar itu pasti kita melibatkan orang di luar sekolah seperti orang tua, terus pelayanan kesehatan pastinya kemitraan ya, kemitraan kesehatan dengan puskesmas atau kalau di tempat kami kan ada yang namanya medikal tuh ya, Bu Linda ya. Nah itu, jadi salah satunya dalam peningkatan pelayanan kesehatan itu pasti kami melibatkan, meminta untuk melibatkan kemitraan dengan pelayanan kesehatan seperti puskesmas di luar itu kan, kalau bisa, mereka dapat memberikan, layanan-layanan kesehatan lah seperti pelayanan rujukan, terus, pemberian tablet
misalkan pemberian tablet tambah darah untuk siswa-siswa kami secara berkelanjutan, dengan secara berkala begitu. Kalau untuk orang tua sendiri sih, pengennya kami punya sosialisasi sih ke orang tua untuk dapat ngasih wawasan kesehatan juga kepada anak sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kepedulian kesehatan kepada Betul, anak. betul. Oke, di situ Mbak Silvi sekolahnya ada nggak sih sekitar Mbak Silvi sekolah Mbak Silvi itu sekolah-sekolah terdekat juga? Ada nggak Mbak di sana? Ada, Ada. ada. Sudah pernah ini kan nggak sih maksudnya hubungannya oke nggak sih? Maksudnya kita sering kumpul gitu bareng gitu nggak sih kan? Karena kan kalau guru SD itu ada tuh ya kakak gig Ya, gitu kan betul. ya. Nah itu Iya. biasanya dari situ sama-sama guru kan sering sharing gitu. Pernah nggak sih sharing-sharing tentang UKS juga gitu? Pernah nggak sih Mbak? Ya, kalau kumpul pernah, Mbak. Cuman Mhm. kalau untuk sharing mendalam tentang UKS belum pernah. Kebetulan memang sekolah terdekat kami itu ada beberapa Mhm. sekolah yang memang pernah ikut lomba UKS. Cuman memang dari sayanya karena kita beberapa 2 tahun ini COVID ya, baru Mhm, mhm, mhm. uh, jadi jarang untuk komunikasi kembali. Nah ini baru baru kembali ada kumpulan lagi tapi belum menjurus ke pembicaraan tentang UKS untuk jadi belum belum sampai ke sana sih. Gitu. Oke, memungkinkan nggak sih kalau misalnya nanti someday ya, Mbak Silvi dan teman-teman di sekolah Mbak Silvi ini untuk apa ya minta mereka yang sudah berpengalaman nih ya Hmm, sharing-sharing ke sekolah Mbak Silvi itu mungkin memungkinkan nggak sih kira-kira? sangat memungkinkan Mbak. Tinggal niat dan ini kami ya gitu kan. Karena itu kembali lagi ke niat kita sebagai Mm, yang mm, mm, mau mm, mm. mau merubah itu gimana. Oke, Kalau untuk mungkin bisa memungkinkan ya. bisa, sangat bisa Mm, sih. mm, mm, mm. Oke, berarti ternyata banyak nih caranya nih ya. Hmm, Setelah kita ngobrol, iya ketemu nggak banyak. nih? Iya Apa ketemu aja nih banget sih. jadi nih? Heeh. Jadi apa Jadi aja nih? Ternyata setelah ngobrol jadi kebuka nggak? Gitu iya, nggak sih? iya betul banget Mbak. Jadi Nah, habis jadi apa aja nih tadi kita yang udah kita obrolin tadi kan intinya ke stratifikasi hmm, resukasi di sekolah Mbak Silvi yang Mbak Silvi tuh hanya ditinggalin gitu aja gitu loh dan untuk range nilai masih di angka 4 tapi Mbak Silvi kepengennya di angka 7 kan. Nah, untuk mencapai iya. angka 7 ini kan tadi beberapa sudah Mbak Silvi sebutkan yang ternyata wah banyak banget yang bisa dilakuin gitu. Jadi apa aja ya Mbak tadi kesimpulan dari obrolan kita tadi ya? Tadi habis ngobrol ini banyak pandangan saya yang kebuka ya. Apa sih? Tadi Mm-mm. saya pertama bingung, masih bingung apa nih awal yang harus saya lakukan. Tapi habis ngobrol sama Mbak Lingga ini Mm-mm. satu sih yang pertama yang awal yang Mm-mm. pasti saya lakukan yang pasti yang pertama saya diskusi dulu dengan kepala sekolah. Lalu yang kedua membentuk tim itu yang terutama yang paling utama karena tidak mungkin saya Mm-mm. kerja sendiri ternyata Mm-mm. sulit untuk bekerja sendiri jadi saya yang pasti membentuk Mm-mm. tim yang solid Mm-mm. yang Betul, baik betul, betul. yang solid yang dapat ikut membantu. Habis itu saya Mm-mm. baru ke tindak rencana, dari rencana saya bisa Mm-mm. langsung eksekusi, lalu dari eksekusi Mm. itu mungkin saya sebelumnya bisa cari literasi yang tadi kata Mbak Linda bilang, oh saya ini bisa ya cari ke sekolah-sekolah tetangga, mungkin Mm, itu mm, ada oke, diskusi. benar-benar. Tadi Ya itu akhirnya pandangan udah. saya. Nah, oke. Tapi, Kalau gitu, udah rencananya banyak. Kira-kira kapan, Mbak? Ayo, mulai nih. hmm, Kapan nih dimulai nih? sih kalau saya semangatnya langsung kalau bisa minggu depan jalan. Langsung ngomong ke kepala sekolah ya, Iya betul, langsung langsung sampaikan unek-uneknya langsung. Oke deh kalau begitu. Jadi aku catat nih ya, minggu depan Mbak Silvi oke. sudah mulai langsung jalanin semua sesuai prosedur lah dari kepala sekolah, Iya, kemudian tim, betul. kemudian ke wali murid ya, ke komite sekolah, Iya, kemudian ke sekolah-sekolah yang sudah pernah atau sudah berpengalaman di UKS gitu kan ya. iya. Oke, nah jadi inti garis bawahnya adalah apa nih Mbak obrolan kita hari ini setelah udah kita simpulin Mbak Silvi sudah punya beberapa aksi-aksi endingnya apa nih obrolan kita di sini Mbak Silvi gimana Intinya nih yang kalau dirasain. yang saya rasain intinya untuk membangun sebuah hal yang sudah lama itu untuk membangun hal baru lah ya pastinya ini kita perlu kolaborasi dengan tidak hanya di intern saja tetapi juga dengan yang di luar eh, terus dengan pasti dengan membangun semangat antar rekan sejawat gitu ya Betul pasti betul banget. semuanya. Oke oke itu aja nih kayaknya udah nggak kerasa nih ya waktunya udah lama juga nih ngobrol kita nih yang pasti udah ketemu endingnya titik-titik terangnya kalau gitu. Ya, Oke Mbak Silvi
Aku kayaknya kita udahan dulu nih ya. Ya, terima Kita kasih loh. kapan-kapan ngobrol lagi. Oke, Iya, Sheila. sama-sama. Sama-sama. Bagus Aku sekali. juga senang nih diajakin ngobrol. Nanti 2 minggu Jangan lagi kamu. deh. 2 minggu Oke. lagi deh ya. Aku Iya. kita ngobrol lagi deh. Aku mau tahu gimana nih Mbak dari poin 4 udah sampai poin berapa? Siapa tahu udah langsung 7 kan? Iya, betul. Ha.